Halo, Shalom, selamat malam. Oke, jadi malam ini kita akan beribadah lagi. Setelah kita beribadah di gereja, sekarang saatnya kita ibadah secara online. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, namun sebelumnya kita akan mengambil sikap saat teduh sejenak. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita datang di hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita bersaat teduh. Di surga kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Ayo mempersiapkan hati kami untuk kami datang menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Mu dalam persekutuan malam hari ini. Terima kasih Yesus, kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Untuk mengawali ibadah malam hari ini kita akan nyatakan pujian saat ku menyembah-Mu. Saat Kau berkata di atas pujian sangat saat saat Kau berkata di atas pujian ku akan pandang saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan, ini kerinduan kami. Kami rindu merasakan hadirat Tuhan oleh persekutuan ibadah yang kami laksanakan. Kiranya Tuhan kasih-Mu nyata dan hadir dalam setiap hidup kami, agar kami dapat menikmati hadirat, merasakan cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat Kamu Roh berjalan, saat sibuk Kau bertata di atas pujian, ku akan pandang kekudusan saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Angkat hatiku pada kekudusanmu saat ku sembah pujimu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Ku rasakan kehadiran Tuhan.
Untuk mengawali ibadah malam hari ini, saya minta Bapak membawa kita dalam doa. Siapa? Bapak bawa kita dalam doa untuk mengawali ibadah malam hari. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Demikianlah setiap kerinduan kami angkat hati kami memandang Engkau, kami memandang kekudusan Tuhan. Kiranya juga kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan. Bersyukur untuk sepanjang hari ini, kami boleh melewati dengan sukacita, hati yang gembira, dan damai yang sejahtera daripada Tuhan. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore hari ini, kami boleh memuji dan menyembah Engkau, baik di dalam rumah-Mu yang kudus maupun juga di dalam ibadah persekutuan NIG pada saat malam hari ini lewat online ini. Karena Tuhan terus menolong kami, memberkati kami. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat, agar kami tetap layak di depan Tuhan dan tidak menjadi penghambat berkat-Mu bagi setiap kami saat malam hari ini. Kami datang kepada Tuhan ya Tuhan. Kami rindu akan lawatan Tuhan dan kami haus akan kebenaran firman Tuhan supaya kami tetap ada di dalam kehendak dan jalan daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap pelayan-Mu yang melayani saat malam hari ini, dan berkati kami juga semua yang mengikuti ini, dan terlebih penghubung kami saat malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan yang bekerja dan berkarya dan memberkati. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Teman-teman, sesuai dengan tema firman malam hari ini, kita akan menerima kuasa, maka kita akan nyatakan pujian bahwa hanya ada kuasa di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan. Kita nyatakan pujian dengan judul Ada Kuasa. Ya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, dan kuasa dalam Yesus. Namanya Tuhanku, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga,
surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk dalam nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Satu nama yang memberikan kita kuasa keselamatan, kuasa kesembuhan dan pembebasan hanyalah satu nama, yaitu nama Yesus. Amin. 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 Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyatakan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya mau siapkan hati kami ya Tuhan. Hati kami bagaikan tanah kering yang merindukan firman. Penuhilah setiap kami dengan firman. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Benar Tuhan, bila setiap kerinduan kami merindukan hadirat Tuhan, izinkanlah Roh Kudus-Mu mengalir dalam setiap hati kami, agar kami dapat menikmati dan merasakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kita nyatakan pujian ini bagaikan tanah kering.
Ku selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirkan kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh, berikanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh, berikanku, mengalirlah, oh Roh, di hidupku. Pemberitaan firman saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh merindukan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam kehidupan kami, dari setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang terus memiliki hati dan kerinduan untuk menjadi pengikut-pengikut Engkau dan menjadi saksi-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, kami merindukan kuasa Roh Kudus-Mu saat ini bekerja dalam pemberitaan firman-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi kami, setiap kami yang bisa join Tuhan pada malam hari ini, terutama hamba-Mu Tuhan, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapan yang baru, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, saatnya kita akan dengar Tuhan. Kita sudah didengar Tuhan beberapa menit yang lalu, kurang lebih 20 menit yang lalu Tuhan telah dengar kita. Saatnya kita yang dengar Tuhan. Setuju? Amin. Dari Amin. setiap puji-pujian kita, dari setiap doa kita, Tuhan dengar kita. Ya, Dia selalu dengar kita. Dari pujian yang pertama tadi hingga tadi terakhir dari firman, mengalirlah, Tuhan itu dengar. Jadi biar fair juga, kita perlu juga, jangan kita hanya didengar saja, perlu juga kita dengar Tuhan. Jadi malam hari ini teman-teman sekalian, sesuai tema yang kita lihat dalam layar atau yang telah dibagikan, yaitu terimalah kuasa. Saya ambil dasarnya atau teksnya itu pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yang mendapatkannya, ya harap kita baca di sana, baik kita di rumah maupun dalam perjalanan, dan dimanapun kita berada kita baca dalam hati, dan saya akan baca untuk kita semua. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setiap kita dan tidak terkecuali merindukan
menerima sebuah kuasa. Setiap kita merindukan bagaimana kita diberi suatu kuasa untuk melakukan sesuatu. Tentunya ketika kita merindukan kuasa itu, ada di dalamnya tanggung jawab yang perlu dan yang harus kita kerjakan. Ya, contohnya teman-teman, kita mungkin sebagian besar yang join ini saya lihat anak-anak asrama, diberikan kita suatu mandat atau kuasa untuk memimpin satu jemaat Tuhan. Mungkin kita yang sedang weekend, dipercayakannya kepada kita satu wewenang tanggung jawab yang besar untuk kita laksanakan tugasnya. Perlu itu yang kita rindukan. Supaya kita boleh diberikan wewenang tugas untuk melaksanakan tugas tersebut. Ya. Jadi pada malam hari ini, begitu pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan memperoleh kuasa itu. Teman-teman sekalian, dari hari Kamis yang lalu kita telah memperingati Kristus telah naik ke sorga. Pulang dia ke alamatnya. Ya. Dia pulang ke alamatnya karena dunia ini bukan tempat tinggalnya selamanya. Dunia ini hanya tempat karyanya. Karena tugasnya sudah selesai, sudah dilakukan dengan baik, dan kita imani itu semua sudah baik. Mulai dari karyanya kelahiran, kematian, kebangkitan. Kemarin, hari Kamis yang lalu seperti yang saya ingatkan tadi, kenaikan sudah dia lewati semuanya itu. Dan 10 hari ke depan, kita akan menunggu atau memperingati turunnya kuasa Roh Kudus sebagai penolong bagi kita. Sebelum dia terangkat, dia berikan nasihat kepada setiap orang percaya atau kepada khusus orang-orang pengikutnya pada zaman itu, khususnya kepada murid. Dia meninggalkan kita, tidaklah meninggalkan seperti ya tidak memiliki harapan. Kita ditinggalkan, ada harapan. Justru dia berjanji ketika kita terus percaya ada satu penolong bagi kita, yaitu ya kuasa Roh Kudus. Kita kembali kepada kuasa tadi. Terimalah kuasa. Ada satu pertanyaan yang timbul di sana. Apakah kita sudah menerima kuasa itu? Perlu kita sadari dan pahami terlebih dahulu. Kalau kita melihat, Bapak Ibu lagi ya, keceplosan saya karena baru tadi siang saya juga berbicara kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, udah ke bawah arus ya. Kita melihat pada Yohanes pasal 1 ayat 12 ya. Disampaikan di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Roh Kudus tinggal dalam kita dan memperolehnya untuk bersaksi ketika kita masih belum terima kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita tidak bisa, teman-teman. Ya, dikatakan di sana jelas sekali. Tetapi semua orang menerimanya. Perlu kita akui dulu siapa yang kita terima itu. Yang paling utama itu, yaitu Yesus, anak Allah itu. Itu yang utama dulu yang kita terima. Dan saya pasti yakin dan percaya kita semua yang sedang join saat ini sudah terima Yesus. Amin. Termasuk saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mulai dari kecil saya. Dari kecil. Mungkin dari saya SMP lah. Ya. Kalau masih kecil kan enggak tahu lagi kita itu. Kita tidak tahu apa-apa. Ya. Terima dia dulu, ya, terima Yesus. Ya. Baru kita diberi kuasa itu. Kuasa untuk apa, teman-teman? Apa yang dimaksud di sana pada kisah para rasul tadi? Yaitu kuasa untuk memberitakan kebenaran itu tentang siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia.
Itulah tanggung jawab yang kita perlu terus sampaikan. Itu tanda kutip loh ya. Harus perlu dulu kita sudah nggak kita terima Yesus? Benar-benar nggak? Sungguh-sungguh nggak kita terima Yesus? Ya. Sungguh-sungguh nggak kita sudah terima Yesus? So pasti ketika kita sudah terima Yesus dengan sungguh-sungguh, kuasa itu juga akan mengalir dalam kehidupan kita. Suatu keberanian bagi kita untuk memberitakan Injil. Kalau kita lihat polarisasinya lagi, ya, di sana dikatakan, dan kamu akan menjadi saksiku ketika kita telah menerima kuasa tersebut. Apa yang terus kita saksikan? Ya itulah, kalau kita sering dengar, ya, kita sering baca, dan ini mungkin juga menjadi yang terus disampaikan kepada kita, amanat agung, satu visi dan misi NYG, komunitas NYG ini, ya, kalau nggak salah. Tapi saya yakin ini visi dan misi NYG, melaksanakan amanat agung. Ya, menjadi saksi, dikatakan di sana, ya, di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekarang bukan lagi di Yerusalem, teman-teman. Ya, saya akan berkata mulai dari lingkungan kita sendiri. Saya tidak tahu satu persatu teman-teman tinggal di mana. Yang pastinya saya tinggal sekarang di Tanah Karo, Sumatera Utara. Mungkin ada teman-teman yang tinggal juga di Nias, mungkin di Jawa, lain sebagainya. Mulailah dari tempat kita, bukan lagi dari Yerusalem di sini. Mari kita tukar Yerusalem, Yudea dan Samaria. Kita mulai dari tempat kita, di mana kita berada. Ya, mulai dari tempat kita berada. Dan lebih spesifiknya lagi, mulailah dari keluarga kita. Mulailah dari saudara-saudara kita. Mari kita bersaksi kepada mereka. Ingat loh ya, kita sudah tadi katakan, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Amin. Suatu anak-anak Allah, kita pasti sudah menerima kuasa itu. Kalau berkata, tidak terima kuasa, itu udah pertanyaan besar loh, ya, bagi kita. Kita sudah diperlengkapi melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus terus ingatkan kita, mengajarkan kita dalam hal-hal yang benar, yaitu tentang kebenaran, tentang firman. Terus diajarinya kepada kita. Dia buat satu pengilhaman bagi kita bagaimana kita terus menyampaikan firman. Didorongnya kita ketika kita telah menerima kuasa itu. Jadi teman-teman semua, mari bukakanlah hati kita. Seperti pujian yang dikatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bukan lagi di tempat ini, tetapi di hati saya. Amin, setuju? Mengalirlah di hatiku Tuhan, kuasa-Mu ya Roh Kudus, supaya saya memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Supaya saya boleh menyampaikan kebenaran firman. Pertanyaannya saudara, sejauh inikah kita sudah memberitakan Injil? Sejauh ini kita sudah memberitakan kabar baik? Apakah sejauh ini kita sudah memberi hidup untuk melaksanakan amanat agung? Dengan demikian sekarang tidak lagi tertutup kemungkinan untuk kita. Mungkin kita agak enggan untuk berbicara kepada orang. Mungkin ada orang-orang tertentu, dia agak ada penghalang dia untuk bercakap atau ngomong kepada seseorang lawan katanya. Sekarang sudah terbuka. Dunia sosmed semua sudah terbuka. Buatlah sesuatu hal bagaimana boleh orang terberkati. Jangan kita lalap terus posting-posting yang galau. Ya. Setidaknya kita menyampaikan kata-kata yang sedikit membangun. Yang membuat orang boleh semangat kembali ketika dia baca chat atau status kita, ketika kita
ketika mereka melihat mungkin postingan kita atau video atau audio atau chat lah, ya, boleh dia terberkati. Tetapi banyak aku lihat teman-teman sekalian, dan tidak tertutup kemungkinan kepada saya sendiri. Yang banyak kita lakukan, yang banyak kita posting adalah kegalauan kita. Sedikit kita pusing, kita posting pusing, emot pusing. Apa guna? Padahal kita sudah terima kuasa. Itu fungsinya apa? Kalau menurut saya itu orang-orang yang kurang diperhatikan. Mungkin. Orang-orang yang kurang diperhatikan. Saya posting aja lah dulu ini. Mana tahu ada yang tanya juga nanti kan, kamu sakit apa? Apa guna? Kurangkah kita diperhatikan? Jadi malam hari ini, ketika kita telah menerima itu, mari jadi Kristus sekarang tatap muka kepada orang. Tetapi sekarang sudah terbuka lebar-lebar bagaimana kita beritakan Injil. Sekarang sudah terang-terangnya video TikTok. Mari buat video-video TikTok. Apalagi teman-teman, ini bukan promosi ya. Mungkin teman-teman juga rindu senang banyak terberkati. Ya, kami ini bukan promosi sekalian juga ya Pak Ketua dari panitia untuk promosikan supaya teman-teman boleh mendaftar dan buat videonya. Dan kita posting nanti di akun NYG kita. Jadi sekali lagi teman-teman, mari terima kuasa itu, terlebih dahulu kuasa menjadi anak Allah. Pastinya kita sudah menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita sungguh-sungguh kuasa itu, kuasa yang telah dijanjikan itu kuasa Roh Kudus pasti akan diam dalam hidup kita dan disanggupkannya kita untuk menjadi saksinya. Saksi Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur malam ini kami telah dengar kembali firman. Bagaimana kami Tuhan rindu menerima kuasa dari Tuhan. Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan yang terus memampukan kami untuk memberitakan Injil. Kami tidak memiliki kekuatan, kemampuan apapun Tuhan. Ketika kuasa Roh belum, itulah rasa syukur, kerinduan kami. Kami merindukan terus kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup kami, memenuhi kami Tuhan, supaya kami boleh mampu, boleh dikuatkan, disanggupkan oleh kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil, untuk terus mengarahkan kami. Bapa, mampukan kami. Kami merindukan kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami telah dengar firman. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pembawa acara. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya, Kak. Tuhan berkati selalu. Teman, seperti firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan memberikan kita kuasa, kita pakai kuasa itu untuk memberitakan Injil. Kita mulai dari keluarga, lingkungan di mana kita berada. Gak usah jauh-jauh dulu jadi misionaris di luar negeri. Mari kita mulai dulu di dalam keluarga kita masing-masing. Dan dimanapun berada di dalam pelayanan juga posisi. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah ada yang mengecewakan. Yesusku tak pernah segala kebenaran dapat ku teguh di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala kebenaran dapat ku teguh di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Doa syafaat saya serahkan kepada hambanya. Puji nama Tuhan. Baik, terima kasih. Dan sekarang tiba saatnya kita doa syafaat. Dan sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita pada malam hari ini, mungkin ada pokok-pokok doa dari teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, ya boleh disampaikan secara langsung dan boleh juga melalui chat. Dipersilakan. Tunggu. Dari saya, Kak, atas nama Tinus Lase. Iya, silakan. Salam, Kakak. Shalom. Pokok doa syafaat saya itu, Kak, yang pertama, mau berdoa buat keluarga yang ada di kampung, yang saat ini sedang sakit. Semoga Tuhan pulihkan kembali, seperti biasa. Nah, yang kedua, semoga saya di tempat pekerjaan sekarang ini, Tuhan selalu tolong, berkati, apapun pekerjaan yang dilakukan di sini. Dan yang ketiga, berdoa buat keluarga juga yang di Teludaram sekarang ini yang sedang sakit. Semoga Tuhan pulihkan, semoga penyakit yang diderita selama ini Tuhan angkat dan memulihkan dan seperti semula. Terima kasih, Kak. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Yakin dan percaya Tuhan pasti tolong, bahkan memberikan kesehatan yang luar biasa darinya Tuhan. Oke, baik. Dari teman-teman yang lain masih ada? Shalom. Shalom, Kak Patimas. Mohon maaf, saya matikan kamera. It's okay. Kami dari grup NYG Immanuel Medan meminta dukungan doa dari teman-teman dari NYG umum, bahwasanya di NYG Medan ada lagi kunjungan direhabilitas yang mengalami frustasi, ya, namanya stres, yang mengalami narkoba, gangguan kejiwaan. Ini adalah pergumulan kami dari kemarin, dan lewat dukungan doa dari teman-teman semua nanti semuanya akan berjalan dengan baik.
dan pelayanan di sana juga Tuhan memberkati. Itu aja pergumulan dari kami, dari seluruh grup NYG Immanuel Medan tanpa terkecuali. Terima kasih, saya persilakan ke hambanya. Amin. Terima kasih, Kak. Oke, baik teman-teman. Yang lain masih ada? Nanti minta dukungan doa untuk tanggal, kalau nggak salah nanti tanggal 6 kami udah keluarga dari Jakarta ada acara pernikahan diadakan di Medan, dan terus nanti setelah itu akan diadakan di syukuran di Nias. Nanti minta dukungan doa untuk acara pernikahan dari abang saya. Oke. Baik, Bang. Terima kasih. Masih ada? Teman-teman yang lain masih ada? Kalau tidak, kita akan... Sebelumnya sebentar. Oh, boleh. Kak Patimas tadi itu tinggalnya di Medan, Kak? Iya, kita tinggal di Medan. Oh, kalau nanti boleh chat kita ya, soalnya kita berdekatan juga ya. Oh, dengan senang hati. Iya, kan di Tanah Karo. Oh, Kurang lebih. Dengan senang di hati, Brastagi. Kak. Saya di Brastagi. Dengan Mana senang tahu hati. atau Yuk. oke. Oke. Siap. Saya luangkan waktu saya untuk sekejap saja. Makasih ya, Kak Andrianus. Terima kasih, Bu Ketua. Kak Andrianus, sorry, Kak Andri. Maaf. Oke, baik. Nggak ada lagi dari teman-teman yang lain? Kalau tidak ada, mari kita mulai doa. Ya, bukan mungkin, kita sudah dengar apa pokok-pokok doa dari teman-teman kita, baik Saudara Martin, Saudari Patimas, dan begitu juga Saudara Alius. Ya, mari kita dukung mereka di dalam doa. Biarlah Tuhan selalu menolong dan menyertai setiap pergumulan mereka pada saat ini. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji, termulia namamu Tuhan. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah menolong menyertai kami dari mulainya ibadah kami, pertengahan hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan belas kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami semuanya, khususnya Nias Youth Generation. Terima kasih Tuhan, tidak ada balasan dari kami selain memuji dan memuliakan nama-Mu di atas segala kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu, khususnya buat firman-Mu pada malam hari ini, di mana Tuhan, supaya kami bisa lebih lagi Tuhan, untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu, untuk selalu melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa dapat dan beroleh kuasa-Nya darinya Tuhan. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, sekalipun hamba-Mu telah berhenti menyampaikan, tetapi kami yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan mengingatkannya dalam kehidupan kami setiap hari, supaya menjadi terang dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kami, Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dan Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, para hamba-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini, baik Saudari Katime, dan begitu juga Saudara Arding. Tuhan, Engkau pakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus, tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka. Engkau berkati mereka dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, dalam studi, bahkan dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka. Dan supaya Tuhan, biarlah berkat yang darinya Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Setiap pergumulan, problema hidup pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan memudahkan jalan, Tuhan jawab pada waktu yang Tuhan tentukan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan Yesus, berkati keluarga mereka, berkati masa depan cita-cita mereka, dan percaya Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapak. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kami.
Khususnya Tuhan, kami berdoa buat Saudara Martin. Tuhan Yesus, Engkau tahu pergumulannya pada saat ini, dan khususnya buat keluarga yang ada di Nias, baik Bapak, Mama, saudara-saudarinya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa pergumulan pada saat ini, khususnya sakit penyakit yang mereka rasakan Tuhan, yang saudara-saudaranya, yang keluarganya rasakan di Nias. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau jamah tubuh Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kesembuhan yang luar biasanya dari Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau jamah tubuh mereka pada saat ini, supaya mereka bisa mendapatkan damai dan bisa mendapatkan kesehatan yang dari Engkau Tuhan Yesus. Nyatakan mukjizat-Mu Tuhan, pada saat ini kami percaya dengan kuasa, dengan bilu-biru Tuhan, mereka mendapatkan kesembuhan yang dari Engkau. Berkati setiap obat Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu para dokter yang sudah menangani, supaya Tuhan, biarlah obat-obat itu menjadi berkat dalam tubuh mereka, dalam kehidupan mereka. Berkati mereka selalu senantiasa Tuhan, baik dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan dimanapun mereka berada, sekalipun mereka berpisah-pisah Tuhan, tetapi kami percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan menyatukan mereka dalam naungan Saya-Mu. Berkati juga buat hamba-Mu Martin Tuhan, dimanapun dia berada pada saat ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan. Dan Engkau tahu Tuhan apa pergumulan problem hidup pada saat ini. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan Yesus, supaya Tuhan, hamba-Mu ini juga Tuhan selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu, bahkan Tuhan menjadi pelayan-Mu Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, berikan juga kesehatan yang dari Engkau, cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkan Tuhan Yesus, berkati dalam studi, berkati dalam pekerjaan dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapa, kami terlupa berdoa juga Tuhan buat saudara kami, Kapatimas, khususnya pergumulan kami pada saat ini, Nias Youth Generation Immanuel Medan. Tuhan Yesus, setiap program, acara, kegiatan kami yang sudah kami rancang Tuhan, khususnya di Nias Youth Generation Immanuel Medan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dengan kekuatan kami Tuhan, kami sungguh tidak bisa dan tidak sanggup. Tetapi kami yakin percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan campurnya tangan Tuhan dalam kehidupan kami percaya kami bisa menjadi berkat, khususnya nanti di rehabilitas Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau siapkan hati kami khususnya buat para pengurus bahkan anggota-anggota Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, berikan kesehatan hati, kebersamaan Tuhan, supaya setiap kegiatan, program yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan Bapa di atas kerajaan surga. Berkati Tuhan Yesus, cukupkan segala dana-dana yang dibutuhkan nanti Tuhan, supaya Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan di dalam komunitasnya Youth Generation Immanuel Medan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu juga Tuhan, Engkau khususnya buat para pengurus NIG Immanuel Medan pada saat ini Tuhan, kami percaya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengetuk pintu hati mereka. Kami tidak sebut namanya Tuhan, tetapi kami hanya menyebut, dan kamu tahu Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan siapa saja, tapi kami percaya Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengetuk pintu hati Tuhan. Biarlah mereka bisa ada rasa saling kasih mengasihi Tuhan Yesus. Biar ada kebersamaan di dalam kepengurusan Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau selalu memberkati mereka dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan, dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan Yesus. Supaya Tuhan, setiap kegiatan dan program yang sudah kami rencanakan dapat berjalan dengan baik. Dan jika Engkau mengizinkan Tuhan, kami memulaikan membuat grup Immanuel Medan Tuhan, Youth Generation Immanuel Medan, maka kami percaya Tuhan pasti tolong dari awal, pertengahan, hingga sampai selama-lamanya Tuhan. Supaya Tuhan, biarlah melalui komunitas kami di Medan ini juga Tuhan berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan Bapa di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa, buat Kapatimas pada saat ini, apapun pergumulannya, kami percaya Tuhan tolong, Tuhan pasti memberikan hikmat,
kepadanya Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan, supaya bisa Tuhan menjadi berkah dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapak, kami khususnya berdoa buat Saudara Alius dalam perencanaan untuk keluarganya Tuhan, buat abangnya yang akan melangsungkan pernikahan nanti tanggal 6. Kami percaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Ya, Kau selalu memberikan kebersamaan, kesatuan hati antara kedua mempelai Tuhan, dan setiap acara Tuhan Yesus yang sudah direncanakan, biarlah berjalan dengan baik Tuhan sampai pada hari hanya nanti, sehingga juga sampai nanti di Nias Tuhan untuk mengadakan syukuran. Kami percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati, Engkau cukupkan segala kebutuhan dana-dana yang dibutuhkan Tuhan. Engkau berkati kedua mempelai Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan terlebih juga Tuhan, Engkau jaga mereka, supaya Tuhan mereka bisa nanti melangsungkan pernikahan mereka Tuhan, dengan menjadi baik dan menjadi kebenaran Bapa di atas kerajaan surga. Keluarga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bahkan hamba-Mu Bang Alius Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan sertai Tuhan Yesus, Engkau memberkati dalam setiap studi, dalam pelayanan dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan. Kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu, bangsa dan negara kami ini kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau selalu memberkati, dan biarlah Tuhan selalu memberikan kesatuan hati, bahkan biar nyata bahwasanya damai dan sukacita itu terjadi dalam bangsa dan negara kami ini. Khususnya buat para pemimpin kami Tuhan, baik dari kepresidenan sampai ke pemimpin-pemimpin sampai ke pelosok desa Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, berikanlah mereka kepemimpinan yang baik Tuhan. Berikanlah mereka hikmat Tuhan dan kebijaksanaan, supaya mereka bisa memimpin bangsa dan negara kami ini ke arah yang Engkau kehendaki. Berkati mereka Tuhan, baik dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, bahkan dalam tugas-tugas mereka, bahkan keluarga mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Bapak buat para hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di bangsa dan negara kami ini, baik di Nias juga Tuhan, bahkan di seluruh dunia Tuhan Yesus. Buat para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Engkau berikan hikmat Tuhan, Engkau berikan kebijaksanaan Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati dalam setiap pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan keluarga mereka Tuhan Yesus. Supaya Tuhan, biarlah melalui para hamba-hamba-Mu ini juga Tuhan, ada banyak jiwa yang terpanggil untuk menjadi memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa, kami terlupa berdoa Tuhan, khususnya komunitas kami Nias Youth Generation secara umum Tuhan. Kami berdoa buat para pengurus Tuhan, baik pemimpin kami sampai ke komsel-komsel yang sudah berdiri Tuhan Yesus pada saat ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berikan kami kesatuan hati Tuhan, antara pengurus ke kepengurusan, antara anggota ke kepengurusan, bahkan dari anggota ke anggotaan Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau tahu setiap pergumulan kami pada saat ini di komunitas kami ini Tuhan Yesus, dan setiap kegiatan program yang sudah direncanakan Tuhan, biarlah Tuhan selalu bercampur tangan, Tuhan memberkati, supaya Tuhan bisa terlaksana dengan baik dan menjadi kemuliaan Bapa di atas kerajaan surga. Khususnya di panitia perayaan HUT NYG yang ketiga tahun Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, cukupkan segala dana-dana yang dibutuhkan Tuhan, dan semoga setiap kegiatan apapun yang sudah dipersiapkan Tuhan dapat berjalan dengan baik sampai pada hari hanya nanti Tuhan, dan dapat menjadi kemuliaan Bapa di atas tata kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau pakailah kami di Nias Youth Generation ini Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, begitu juga Bapak. Kami terlupa berdoa Tuhan buat anak yatim piatu, janda duda yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, anak-anak yang ditelantarkan di perjalanan Tuhan, terlebih yang mengalami kesusahan pada saat ini Tuhan, yang tidak punya kebutuhan makan, pakaian, atau apapun itu Tuhan, kami hanya berdoa buat mereka. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka Tuhan, seperti Bapa menyertai kami, di mana Engkau menolong dan memberkati kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati mereka. Cukupkan segala kebutuhan Tuhan Yesus yang mereka butuhkan Tuhan, dan biarlah mereka selalu ada di dalam perlindungan-Nya Tuhan. Dan Kau tahu pergumulan mereka pada saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu, jawablah dengan belas kasih-Mu Tuhan, di mana waktu dan tepat Tuhan tentukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami, khususnya juga yang sudah join pada malam hari ini Tuhan, anak-anak-Mu,
Next Youth Generation Tuhan Yesus, sekalipun tidak menyampaikan secara langsung Tuhan apa keluh kesah problem hidup pada saat ini, tapi kami percaya Tuhan yang lebih tahu apa yang kami butuhkan pada saat ini. Berkati kami setiap persatu Tuhan dalam pelayanan, dalam studi, dalam pekerjaan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Apapun problem kehidupan kami pada saat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menjawab pada waktu yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Khususnya juga Tuhan buat teman-teman kami yang masih belum join dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Tuhan memberkati, supaya Tuhan mereka juga selalu senantiasa merasakan damai dan sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami senang dan berbahagia telah menaikkan setiap doa-doa syafaat kami pada malam hari ini. Dan inilah doa-doa kami ini, Tuhan janganlah menjadi kehendak kami, melainkan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Doa kami ini Tuhan kami landaskan melalui diri anak-Mu Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Kak Tim. Amin. Terima kasih untuk doanya. Oke, untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada ketua, mungkin ada pengumuman. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Shalom. Terima kasih untuk Shalom. malam hari ini buat teman-teman. Pertama buat yang sudah hadir juga. Tanggal ketiga kami tetap mengucapkan terima kasih atas waktunya. Semoga suara saya jelas di sana ya, soalnya di sini agak berisik sedikit. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk pelayanan semuanya dari teman-teman saat malam hari ini yang sudah melayani. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Ya teman-teman, kami informasikan bahwasanya kita sebentar lagi merayakan HUT INIKI yang ketiga tahun. Maka dari itu kemarin sudah terbentuk panitianya bagi teman-teman yang sudah melihat atau mendengar informasinya bahwasannya ada beberapa kegiatan di situ yang akan diadakan oleh panitia. Maka mari kita bisa meluangkan partisipasi kita untuk bisa memeriahkan HUT ini kita nanti yang ketiga tahun. Jadi mari kita buat kerjasama yang baik untuk mengikutinya. Jangan mengharapkan hadiahnya, namun bisa yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa tetap memeriahkan di dalam sebuah kerjasama di dalam organisasi kita. Itu sebagai wujud dari kerjasama kita ketika kita saling mendukung satu dengan yang lain. Ya walaupun memang di tempat kita masing-masing punya kesibukan, ya punya kerja yang mungkin kurang mendukung, namun kalau tidak kita bisa support, berikan semangat untuk HUT INIKI kita ini supaya bisa berjalan dengan baik. Juga kita bantu dalam doa agar semua dana yang dibutuhkan di dalam HUT INIKI ini senantiasa boleh tercukupkan semua. Itu saja yang kami sampaikan. Nanti kalau ada informasi yang harus kami informasikan nanti bisa melalui grup nanti. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Tuhan memberkati. Selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih Ketua. Ini ada doa penutup kah? Apa udah tadi ya? Belum. Doa penuh. Oke, sama doa berkat ya. Oke. Ibadah kita sudah selesai, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan masuk dalam doa penutup dan bukan syafaat ya. Doa penutup dan doa berkat. Dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta. Hambanya dipersilakan
Kak Ardin Lembu. Oke, Doa doa penutup dan berkat. doa berkat. Mari kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur ibadah kami telah disertai oleh Tuhan, dan kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah setiap kami Tuhan boleh terus Engkau pakai kami dalam setiap pelayanan kami yang Tuhan telah beri bagi kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau, dan kami melanjutkan setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan terus tolong dan memberkati kami semua. Dan kiranya damai sukacita terus menyertai hidup kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.